undur diri kepada Bapak Kok diri sendiri? Sofil Mabdulillah, silakan. Kok langsung mundur bang? Kok langsung mundur? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa usallimukum bi ahsanis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha la ilaha illa anta. Ikhwati fiddin, para hadirin dan hadirat, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini di duha menjelang siang hari. Bapak-bapak mau ke tengah aja biar Israfil ngelihatnya enggak terlalu jauh. Ayo silakan. Merapat ke tengah aja, Pak. Hah? Enggak dipakai kok ini. Enggak dipakai. Majulah. Ayo bismillah. Bismillah, barakallahu fiik. Oh, mau bersandar antum? Mau bersandar? Insyaallah. Silahkan di tengah aja. Sesepuh. Barakallahu fiik. Alhamdulillah hari ini kita hampir sepertiga Ramadan. Ya. Kalau kita melihat bulan di langit sudah separuh, ya. Karena separuh itu sudah banyak. Awalnya tak terlihat, kemudian terlihat. Kemudian dia separuh, kemudian dia purnama. Kalau purnama berarti tandanya sudah tengah-tengah bulan. Kemudian habis itu separuh lagi, kemudian menghilang. Dan begitulah perputaran bulan yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Maka setiap bulan kita bisa melihat makhluk Allah yang namanya bulan, dia akan terus berputar, ya. Jadi tak perlu lagi dia ada baterai ataupun tidak, karena bulan tak gunakan baterai. Dia hanya mentaati perintah Allah, ada aturan mainnya dalam satu bulan. Makanya yang paling susah, yang sulit itu melihat awal bulan. Maka melihat awal bulan itu tidak dilakukan setiap bulan, tetapi dilakukan untuk puasa dan untuk lebaran, juga untuk haji. Semuanya aturan mainnya Allah ceritakan juga di Quran. Makanya kalau bulan sebelum bulan Ramadan kita tak melihat bulan sabit. Ya, bulan Rajab kita tak melihat bulan sabit, bulan Sya'ban kita enggak melihat bulan sabit. Yang kita lihat bulan sabit di langit hanya Ramadan. Kemudian ketika mau lebaran, Syawal. Kenapa? Karena ada cerita, ada perintahnya. Makanya kalau kita kepingin setiap tahun tak pernah melihat bulan sabit, bisa aja sebenarnya. Tapi karena ada syariatnya disuruh melihat, maka kita pun melihat. Ya, jadi ketika melihat dan tidak terlihat, maka kata Nabi Muhammad, genapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Jika itu untuk Ramadan. Jika untuk bulan Syawal,
dan bulan sabit belum terlihat, maka mudah aja genapkan 30 hari bulan Ramadannya. Kalau kita ingin setiap tahun seperti tahun baru, ya, tanggalnya sudah ditentukan, harinya juga sudah ketahuan, itu bisa-bisa aja. Tapi karena syariat kita tidak demikian untuk Idul Fitri, untuk Lebaran, untuk bulan Ramadan, untuk bulan Haji, enggak. Harus melihat. Ya. Kalau ada yang beralasan, tapi kan kalau begitu kapan kaum muslimin punya tanggal yang pasti? Dari dulu kan kalendernya udah ada tanggalnya. Mau hijriah mau enggak hijriah. Tapi urusan melihat hilal kan dia tak perlu tanggal juga. Biarpun menyelisihi tanggalnya, tetap kalendernya akan kembali normal sesudah Syawal. Karena orang tak memperhatikan. Makanya hal-hal begini kita tinggal jalanin aja syariatnya. Urusan bertengkar apa enggak itu urusan belakangan, ya. Tapi alhamdulillah yang mulai hari Sabtu, yang mulai hari Ahad tidak bertengkar. Dan itu udah keren. Tapi untuk melihat bulan sabit, maka hadisnya sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena kalian melihat bulan sabitnya. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berlebaranlah kalian karena nanti melihat bulan sabit juga. Maka mudah sebenarnya agama kita, tapi jangan dipersulit. Ya. Rasulullah bersabda, yassira wa la tu'assira, atau yassiru wa la tu'assiru. Permudahlah, jangan dipersusah, jangan dipersulit. Basyiru wa la tunaffiru. Bikin orang senang, jangan bikin orang lari. Maka Ramadan kita sudah berpuasa, bagaimana cara membuat kaum muslimin tidak lari dari Islam? Kalau kita suruh mereka puasa setiap hari, mungkin orang lari dari Islam, capek dia. Maka syariat puasa Ramadan itu dalam setahun hanya satu kali, yaitu di bulan Ramadan. Dan puasanya bisa 29 hari, bisa 30 hari. Ya. Apa hikmahnya? Tentu banyak hikmahnya. Di antara hikmah yang paling besar, hanya di bulan Ramadanlah syaitan tidak ada. Ya, diapakan syaitannya di bulan Ramadan? Diapain? Syaitan diapain di bulan Ramadan, Pak? Diikat. Sufidat itu dibelenggu syaitannya. Ya, kita enggak faham bagaimana model belenggunya, cuman kita diberitahu kalau syaitan di bulan Ramadan dibelenggu. Buktinya apa? Barusan diumumkan ada pengajian, langsung pada datang. Coba di bulan Syawal. Nah, itu mungkin agak susah. Tapi karena Ramadan itu bulan yang syaitannya tidak ada, alhamdulillah dengan sangat mudah kita melangkahkan kaki kita ke masjid. Maka itu di antara buktinya. Bukti lainnya nanti kita akan temukan. Alhamdulillah hari ini kita masih di tahun musibah ataupun pandemi. Ya, masih ada yang bermasker. Tapi semoga inilah tahun terakhir yang pakai masker. Ya, tahun terakhir. Kenapa? Karena pandemi itu bukan baru. Dia siklusnya per 100 tahun. Ya, jadi 100 tahun yang sekarang ini ya tahun inilah. Nah, dilihat dari yang terakhir flu Spanyol, memang waktunya 2,5 tahun sampai 3 tahun, ternyata sama. Ya, tahun ini insya Allah yang terakhir, tapi hikmahnya apa? Apakah Ramadan tahun kemarin akan sama dengan Ramadan tahun ini? Itu yang bisa jawab kita. Tapi Ramadan awal pandemi berbeda. Kenapa berbedanya? Karena awal pandemi banyak yang tak ke masjid. Tapi tahun kemarin sudah mulai ke masjid. Ya, kayaknya di Munawarah itu tahun kemarin ada iktikaf. Habis iktikaf yang positif 10 orang. Ya, nggak apa-apa juga sih ya. Ya, positifnya nggak sampai mati. Ya, alhamdulillah. Ya, cuman positif doang. Tapi ala kulli hal, kita bukan ingin lihat positif atau tidaknya, kita ingin lihat di tengah aja nggak apa-apa. Israfil nanti lihat ke kiri agak-agak ini. Tafadhal, boleh ke tengah. Lebih cantik, lebih bagus nanti.
Kalau dipoto lebih bagus, ya. Enggak kayak ibu-ibu tuh kan, subhanallah, rapi tuh. Bapak-bapak ada tengah-tengahnya, enggak tahu buat siapa tengah-tengah ini. Oh, buat kabel, ya. Kalau bilang buat syaitan, syaitannya lagi enggak ada. Taib. Jadi hikmah yang lain yang harus kita tanyakan adalah, akankah Ramadan yang kemarin dengan yang sekarang akan sama kembali? Itu yang bisa jawab kita. Ya, sebagai mukaddimah kita buka surat Al-Baqarah. Surat apa? Al-Baqarah ayat 185. Insyaallah semuanya sudah hafal. Silakan. Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Halaman 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum asy-syahra falyasum. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bapak-bapak ada yang sudah hafal ayat ini enggak? Ayat ini aja, bukan Al-Baqarah semuanya, ayat 185. Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Bapak-bapak? Kalau malu-malu bukan karena syaitan kan? Syaitan tak ada Ramadan. Bapak-bapak ada yang sudah hafal ayat ini saja? Ayat ini aja? Belum? Kalau belum, berarti harus hafal tahun ini. Kenapa harus hafal tahun ini? Supaya beda dengan tahun kemarin. Kalau hari tahun ini tak hafal, berarti sama dengan tahun kemarin tak ada bedanya. Ya, kapan lagi Israfil bisa ketemu bapak-bapak? Nanti kalau pas ketemu Israfil mau dengar, ya, atau mau sekarang dihafalin? Bisa, kalau sekarang dihafalin. Bisa enggak? Butuh berapa jam? Oke. Siapa mau baca terjemahannya? Oke ya, Al-Baqarah 185 ini bapak-bapak tolong dihafalkan. Semoga dengan menghafalkan satu ayat dari Al-Baqarah, ya, ini membuat Ramadan kita hari ini, tahun ini akan berbeda dengan Ramadan tahun lalu. Karena mungkin tahun lalu tak hafalkan ayat, tak nambah hafalan ayatnya. Maka tambahlah hafalan, walaupun satu ayat. Sesudah dihafal, nanti gunakan ketika sholat sunnah. Misalnya bapak sholat 2 rakaat, ya, sholat sunnah 2 rakaat, gunakanlah apa? Ayat yang barusan dihafal. Allahu Akbar, waladdallin, amin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Allahu Akbar. Mantap Pak. Daripada waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Itu udah langganan. Langganan enggak itu? Udah langganan berapa tahun tuh? Inna a'taina. Udah 8 tahun, Pak, bismillah, hafal satu ayat, jadi hafalan baru, gunakan saat salat sunat.
Itu subhanallah, kalau begini kita memulai satu ayat dari setiap surah, insya Allah lama kelamaan Ramadan tahun depan udah berapa ayat. Tapi kalau dimulai sekarang, jika kita tak mulai hari ini, di saat syaitan tidak ada, di saat bulan Ramadan adalah bulan yang Allah sebut diturunkannya Quran, sampai kapanpun tidak ada perubahan. Biar dikasih bulan yang tidak ada syaitannya. Makanya harus kita lakukan perubahan. Harus dimulai sekarang juga. Hafal satu ayat, insya Allah selesai satu surat. Hafal satu surat, insya Allah selesai satu juz. Hafal satu juz, insya Allah akan selesai 30 juz. Itu semua jika kita mulai. Kenapa harus dimulai? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu pada awalnya tidak pandai membaca, tidak bisa membaca, tidak pandai menulis. Tapi di awalnya Jibril harus datang. Jibril yang datang, kata Nabi, kata malaikat Jibril, "Iqra, engkau harus baca." Kata Nabi, aku enggak bisa baca. "Iqra," enggak bisa. "Iqra," enggak bisa. Harus dipaksa di awal. Jangan tiap hari dipaksa, di awal harus dipaksa. Kapan kejadiannya? Ternyata di bulan Ramadan. Kenapa kita tahu di bulan Ramadan? Karena Allah sendiri yang bilang. Quran itu pertama kali diturunkan ke Nabi Muhammad itu di bulan Ramadan. Dan inilah bulannya. Bulan ini menjadi istimewa karena sejarahnya diturunkan Quran pertama kali. Mengapa Agustus itu menjadi bulan istimewa buat orang Indonesia? Karena di bulan Agustus negeri ini dimerdekakan. Merdeka dari siapa? Dari para penjajah-penjajah itu. Itulah jadi istimewanya bulan Agustus. Apa istimewanya bulan April? Karena di bulan itu ada yang lahir. Mungkinkah anaknya, mungkinkah dirinya. Itu menjadi istimewa. Nah, kalau sekarang Allah Subhanahu wa taala katakan Ramadan adalah bulan diturunkannya Quran, pada ayat yang barusan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Jadi istimewanya Ramadan karena diturunkannya Quran. Kalau kita bilang Ramadan itu bulan puasa, Nabi Muhammad belum puasa waktu awal wahyu turun, belum. Bapak-bapak, kapan Nabi Muhammad pertama kali puasa Ramadan? Kapan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kapan Nabi Muhammad pertama kali puasa Ramadan? Krik krik krik. Kenapa semuanya langsung khusyuk lihat Quran? Memang ada jawaban situ. Kapan? Tanyalah Google, tanya Google. Tanya Google, tahun kapan? Tulis syariat puasa Ramadan pada tahun, tulis. Pakai Google-nya. Bawa HP? Enggak? Oh, yang enggak bawa HP soleh betul, Masya Allah. Hampir rata-rata orang Indonesia bawa HP ke masjid. Karena dia mau transfer uangnya pakai QRIS, ya kan? Kapan? Oh, Bapak tak bawa HP ya? Oh, yang tua-tua enggak bawa HP, Masya Allah. Mantap-mantap. Pertahankan, Pak. Tapi anak-anaknya insya Allah pasti bawa HP. Kapan? Pada tahun 2 sesudah Nabi berhijrah. Bayangin, Pak. Terus Nabi Muhammad waktu di Mekah 13 tahun ngapain aja setiap Ramadan? Terus kalau ketemu Ramadan Nabi Muhammad ngapain waktu di Mekah? Ya Quran. Belum ada puasa tetap Quran. Kita sudah ada puasa lupa Quran. Ramadan itu bulan apa sih sebenarnya? Ramadan? Bulan Quran atau bulan puasa? Dua-duanya. Ya, dua-duanya itu terjadi. Ada dua istimewanya hari ini, karena Qur'annya ya karena puasanya. Tapi orang Indonesia rata-rata Ramadan jadi bulan buka puasa, bukan bulan puasa, buka puasa. Buktinya mana? Setiap mikirin buka puasa, ya salam, semuanya heboh. DKM ikut heboh, ya kan? Mikirin buat takjil jemaahnya apa. Makanya kita lihat ayat barusan apa? Bulan Ramadan, lihat ayat barusan. Bulan Ramadan adalah bulan
Allah memperkenalkan ke kita Ramadan itu bulan diturunkannya Quran. Sebelum nanti Allah bilang, siapa yang berada di negerinya di bulan Ramadan maka berpuasalah. Itu di tengah-tengahnya. Tapi di awalnya Allah kenalkan dulu Ramadan itu bulan diturunkannya Quran. Maka istimewanya bulan ini karena diturunkannya Al-Quran. Istimewanya Agustus karena hari kemerdekaan. Istimewanya bulan apa lagi? Bulan apa lagi? Bulan bapak-bapak lahir. Istimewanya bulan itu karena bapak dilahirkan di bulan itu. Istimewanya ibu-ibu pada bulan fulan karena ibu dilahirkan di bulan itu. Atau ada istimewanya pasangan ini karena dia menikah di bulan itu. Nah, istimewanya Ramadan karena diturunkan di bulan karena diturunkannya Al-Qur'an. Pertanyaan kedua, apa arti Ramadan itu sendiri? Apa artinya? Ramadan itu artinya apa? Ibu-ibu, Ramadan artinya apa? Kok diam? Bu, Ramadan artinya apa? Ramadan. Apa arti Ramadan? Pakai Google lagi, tulis. Ustaz, kok Google terus Ustaz? Kenapa Ustaz? Manfaatin tuh teknologi. Ini buat WA, all shop aja. Manfaatin. Oke, buka di Google-nya. Gimana carinya Ustaz? Tulis. Arti nama bulan-bulan Hijriah. Tulislah. Tulis. Kenapa semuanya sabar menanti jawaban? Tidak ada syaitan. Tulis. Tulis. Arti nama bulan-bulan Hijriah. Tulislah. Muharram apa artinya? Safar. Safar apa artinya safar? Ramadan, Ramadan. Apa arti Ramadan? Panas yang terik. Makanya bulan puasa itu sering panas apa sering dingin? Ya karena Ramadan itu memang artinya panas yang terik lah. Oh, baru sadar. Kok panas banget? Ya Ramadan disebut Ramadan itu karena panas. Jadi kalau kita Ramadan yang musim dingin, itu agak-agak aneh tuh. Ini kok dingin banget ya, padahal kan Ramadan. Maka orang Arab saja yang udah panas di padang pasir, itu kalau ngerasain panasnya Ramadan itu panasnya banget, teriknya luar biasa. Maka disebut Ramadan itu dari kata Ramdha. Jadi kalau padang pasir Mekah tuh panas banget disebut Ramdha'u Makkah. Orang Arab aja itu taunya apa? Ramadan itu adalah musim yang sangat terik panasnya. Pak, kalau lagi terik-terik panasnya Pak, enakannya ngapain? Enaknya? Ngapain Pak enaknya? Minum, apa lagi? Ke laut, apa lagi? Kelapa muda. Lah kenapa disuruh puasa? Harusnya enak-enaknya panas-panas itu. Berenang, kelapa muda, minum es, guyur. Kenapa justru disuruh puasa di bulan Ramadan? Ya suka-suka Allah lah ya kan. Wong Allah yang bikin kok. Tapi coba tanyakan yang kedua. Kenapa justru yang diturunkan itu Quran di bulan Ramadan? Karena yang bisa bikin adem tuh Quran Pak. Bapak kesel sama orang, tapi Quran bilang jangan kesel. Adem enggak? Adem enggak? Adem kalau dia paham. Kalau enggak paham, biar ada Quran 10 jilid di rumahnya. Enggak bikin adem. Kenapa? Enggak paham. Maka Quran itu diturunkan di saat musim yang sangat panas terik banget. Di saat panas terik banget justru disyariatkannya puasa. Dan subhanallah sampai di negeri kita tak paham apa isinya. Makanya Ramadan kali ini kita harus lakukan sesuatu yang berbeda. Apa? Memahami isi Quran. Kalau hatam dari ujung sampai ujung, insya Allah ada hatam semuanya. Yakin Israfil? Ya kan? Bapak-bapak udah hatam semua kan Qurannya? Alhamdulillah ya. Udah dari wajah-wajahnya kelihatan kok. Udah hatam semua ini. Ya. Kalau ditanya hatam, kalau ditanya faham, ini PR baru buat kita.
Kalau belum faham, kapan pahamnya? Makanya oleh Allah tanya. Tanyanya di mana? Buka surat Al-Hadid. Tapi sebelumnya artinya dibacakan dulu dong yang 185 barusan. Ada yang mau bacakan terjemahannya? Nah, nanti habis ini kita buka Al-Hadidnya. Kita ingin jawab pertanyaan dari Allah. Petunjuk bagi siapa tadi? Ini manusia apa bukan? Manusia, yakin. Berarti Quran itu harus jadi apa? Jadi petunjuk. Ingat ya, petunjuk nomor 1. Petunjuk, hudan. Karena Allah sebutkan linnas. Kalau ada manusia yang enggak dapat petunjuk juga, itu pertanyaannya manusia apa bukan? Oke, lanjut Bang. Nah, Quran itu juga furqan. Ya, kalau kita punya Quran, dengan mudah kita bisa bedakan mana yang hak, mana yang batil. Sederhana aja. Orang kalau sudah punya Quran, dia akan tahu mana hak, mana batil. Itu manfaat kalau punya Quran. Lanjut Bang. Nah, ini perintahnya baru di tengah-tengah. Siapa yang berada di bulan Ramadan, maka berpuasalah. Tapi sebelum ada pernyataan ini dari Allah, Allah dahulukan Ramadan diturunkannya Quran. Maka kata para ulama, Ramadan itu bulan Al-Quran sebelum jadi bulan puasa. Ya, sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, 13 tahun Nabi di Mekah, Ramadan ya sama Quran, biar belum puasa sekalipun. Tahun pertama Nabi di Madinah masih juga ketemu Ramadan. Ramadannya ngapain? Nabi bersama Al-Quran walaupun belum puasa. Alhamdulillah sekarang syariat puasa mulai tahun kedua hijrah dan kita berpuasa tapi lupa Quran. Sementara Rasulullah tetap bertahan, ya puasa ya iya, Quran ya iya. Puasa itu siangnya, Quran ya malamnya. Siapa yang malam puasa? Nggak ada kan? Nah, dibagi oleh Nabi, siangnya puasa, malamnya apa? Quran. Mana hadisnya? Ada di internet. Coba buka di internet deh. Mainkan HP-nya lagi. Pak, serius. Di rumah tak punya kitab hadis. Di rumah ada terjemahan tak dibaca. Dikasih HP, tak mau juga buat nyari. 4 kalilah takbir. Ayo takbir 4 kali semuanya. Takbir. Baru 1, 4. Terus. Bukan takbir begitu, yang begini. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Allahu Akbar apa? Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'ana. Yang keempat, Allahu Akbar. Apa lagi? Assalamualaikum. Mau begitu 4 takbirnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan begitu takbirnya. Gini aja. Allah. Mau takbir 4 kali, Pak? Mau? Mau enggak? Kalau enggak mau, belajar Quran. Belajar. Sekarang anak-anak dipaksa pakai Zoom. Ya jamaah pakai Google lah. Udah enggak ada kuota, harus pakai Zoom. Kan kasihan anak-anak itu. Udah mumet kepalanya, lihat muka gurunya lagi, dimatiin kameranya, dimarahin pula. Nah, sekarang bapak-bapak kenapa enggak pakai Google? Zaman now bos, zaman now. Nah, buka Google-nya Bang, tulis. Ibu-ibu buka Google-nya, tulis. Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan. Udah dapat hadisnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Bukalah. Enggak mau cek di Google. Enggak mau cek di Google, cuma 1, 2. Ibu-ibu dapat enggak? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Lanjutan hadisnya. Apa, Bang? Apa, Bu? Bacakan. Bacakan terjemahannya. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Terus. Nah, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Nabi kalau bulan Ramadan dermawan-dermawan kemana uangnya? Untuk apa uangnya? Untuk takjil?
Hah? Emang zaman Nabi ada takjil kayak kita? Enggak ada tuh. Lanjut, Pak. Nah, beliau lebih dermawan lagi setiap Ramadan ketika bertemu Jibril, dan Jibril ketemu Nabi setiap malam. Berarti Rasulullah itu setiap malam ketemuan malaikat Jibril. Setiap malam Ramadan semakin dermawan. Ngapain waktu ketemuan dengan malaikat Jibril? Ngapain? Lanjut, Bang. Untuk mengajarkan Quran. Jadi Jibril itu datang dari langit ngajarin Quran ke Nabi di siang atau di malamnya? Siang atau malamnya? Bapak malam Ramadan ngapain? Sama malaikat Jibril juga? Dengan Israfil aja enggak? Ya, ngapain tadi malam? Tidur. Andai bapak jadi nabi, malaikat Jibril datang malam-malam, maaf, malaikat lagi ngantuk. Masa gitu? Rasulullah setiap malam Ramadan ketemuan dengan Jibril ngajarin Quran. Ada umat Nabi Muhammad, ngakunya kita cinta Nabi Muhammad, tapi entah yang diikut siapa. Nabi entah siapa yang diikutnya. Kalau ingin ikut Nabi Muhammad, maka malam Ramadan belajar Quran. Malam Ramadan belajar Quran, karena siangnya lagi puasa. Ini gini lihat, muka yang orang puasa. Ini, ayo buka Qurannya, ayo buka HP-nya, diam aja kan, lagi puasa, nggak semangat. Ketawa. Ayo Bismillah. Kalau ikut Nabi, ini nabinya. Bagaimana? Dermawan, oke. Semakin dermawan kapan? Ketika belajar ngaji. Ketika belajar Quran, Nabi semakin dermawan. Berarti orang yang rajin baca Quran, orang yang suka belajar Quran, dermawannya kelihatan. Tapi kalau dia rajin ngaji, kelihatan tambah pelit. Nah ini aneh nih. Aneh banget. Nggak ada contoh-contohnya. Justru contoh dari Nabi adalah semakin dermawan di bulan Ramadan, di malam Ramadan ketika ketemuan dengan Jibril, mengajarkan Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut bang terjemahannya. Kedermawanan Rasulullah itu melebihi angin yang berhembus. Angin itu nggak pilih-pilih kalau ngasih angin ke orang. Wah ini bapak ini ya, nggak usah. Kemudian jahat kemarin. Enggak Pak, semuanya dapat Pak. Dan itu digambarkan dalam hadis Ibnu Abbas. Hadisnya bapak bisa temukan di mana? Di mana barusan? Di Google. Nggak usah catat-catat Pak. Udah males nulis, males ngetik. Kalau malas Pak, screenshot aja. Seret. Nah. Terus diapain? Share. Terus diapain? Biar dibaca orang. Terus diapain? Dihafalkan lebih bagus. Kalau mau, ini zaman now. Kalaupun ustaznya nanti nulis di papan, selesai ustaznya nulis qala Rasulullah atau an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ditulis sama ustaznya di papan. Udah ditulis terjemahannya sama ustadznya, udah diterangkan sama ustadznya. Jemaahnya baru nulis Bismillahirrahmanirrahim di bukunya. Kan lama. Nanti ustadznya nerangin dia pun nggak paham juga. Kenapa? Dia sibuk nulis. Makanya gunakan fasilitas yang ada hari ini. Gunakan internet boleh, Google silahkan. Kan disuruh, diminta, dibimbing, dikasih, diajarin. Bukan asal-asal nyari. Oke ya. Yang lanjutkan hadisnya, udah dapat hadisnya, share di teman-temannya. Hadis berikutnya, tulis lagi di situ bang, ayo. Tulis lagi, yang punya handphone tulis. Hadisnya, as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Apa artinya? Puasa dan Al-Quran, tulis, ketik yang punya HP. Puasa dan Al-Quran memberi syafaat kepada hamba di hari kiamat, tulis. Dapat terjemahannya, baca. As-siyam wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu as-siyam ay Rabb mana'tuhu at-ta'ama bin nahar, mana'tuhu at-ta'ama bin nahar. Fasyafi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nauma bil laili fasyafi'ni fihi. Dapat bang? Silahkan terjemahannya.
Jadi jadi puasa, Quran belum kan? Puasa besok akan ngomong sama Allah. Ya Allah, aku menghalangi orang ini, bapak atau ibu ini, siangnya Ramadan tuh dia tak makan, tak minum. Maka sekarang aku minta tolong syafaat untuknya. Syafaat itu apa? Syafaat itu rekomendasi. Anak bapak mau bapak masukkan ke sekolahan, tapi bapak nggak tahu gimana caranya. Bapak juga kekurangan uang misalnya untuk bayarkan anak sekolah. Terus kemudian apa? Ketemu dengan kepala sekolahnya, direkturnya. Kemudian dituliskan secari kertas rekomendasi buat anak ini tolong diterima oleh bagian penerima santri. Itu namanya rekomendasi. Bawa ke tempat ke gurunya, ke bagian penerimaan siswa. Akhirnya dilihat ada surat dari kepala direkturnya atau kepala sekolahnya, diterima Pak langsung. Nah sekarang puasa akan ngomong ke Allah, ya Allah aku bikin bapak ini siang Ramadan, ibu ini siang Ramadan tak makan tak minum. Kata Allah, diterima syafaatmu. Terima syafaatnya. Itu siang. Malam bagaimana? Lanjut. Berkatalah Quran. Apa kata Quran? Hilang hadisnya. Quran. Bang, Quran berkata apa? Quran bilang, aku menghalangnya dari tidur malam hari karena dipakai buat menghidupkan malam. Quran bilang, aku membuat bapak ini, ibu ini malamnya terhalang tidurnya. Maka berikan syafaat untuknya. Dua-duanya diterima Allah. Siang kita puasa, oke, kita dapat. Malam kita ngapain? Malam kita ngapain? Baca Quran apa enggak tidur? Baca Quran apa enggak tidur? Ya enggak tidur lah Ustaz, tapi baca Quran. Pak, Quran hanya bilang, aku menghalangnya dari tidur malam hari. Pokoknya mau ngapain terserah, yang penting sama Quran. Mau bapak tahajud, mau qiyamul lail, mau tadabbur, mau baca tafsir, pokoknya serba-serbi Quran di malam Ramadan. Quran akan bisa ngomong sama Allah besok. Tolong terima dia ya Allah. Baik, diterima syafaatnya Pak. Asal malamnya tidur apa enggak? Tidur enggak? Itu hadisnya gimana? Aku menghalangnya dari tidur. Kok tidur juga? Nah ini yang perlu kita contoh dari Nabi. Kan gak mungkin banget dong Nabi kedatangan Jibril. Maaf bros, ngantuk. Nantilah ya, besok lagi lah ya. Bapak tuh gak paham tamu kayak. Tamu tuh udah jauh-jauh datang. Orang hebat lagi tamu tuh. Alim kabir. Datang ke masjid Al-Muhajirin. Maaf ya, jamaahnya cuma ada ini aja Ustaz. Kita tuh nggak serius sebenarnya. Kalau serius, coba. Kalau tahu Ustadz Abdul Somad dari Riau akan mengisi di masjid ini, kira-kira DKM-nya tidur atau siap-siap? Nah, kenapa tidak tidur aja? Ini Jibril turun, malaikat turun, Quran diturunkan, tidur lagi malam-malamnya. La ilaha illallah. Makanya ikuti Rasulnya, Rasul. Maka dalam Al-Ahzab yang bisa ikut Rasul, yang akan ikut Rasul itu ada tiga. Ada tiga. Siapa? Orang yang ingin rahmat, ridho, maghfirah, ampunan Allah itu ya, dia satu. Yang kedua, orang yang ingin akhiratnya lebih keren. Yang ketiga, orang yang ingin banyak-banyak ingat Tuhan. Itu dia. Tiga ini dia bisa ikut Rasul. Kalau dia bukan itu yang dicari, tak mungkin dijadikan Rasul sebagai teladan. Contoh, buka puasanya Nabi apa? Buka puasanya Nabi apa? Kurma dan fasih, betul jawabnya. Kurma dan air. Buka puasa ibu apa? Gorengan. Sunnah sih kurma Ustaz, gorengan wajib. Ya kan? Udah bagus dinaikin harga LPG sama Allah. Udah bagus dibikin langka minyak goreng, tetap gorengan. La ilah. Subhanallah Pak. Ustaz kan yang sunnah memang kurma, tapi gorengan wajib Ustaz. Lah itulah lagi. Sebenarnya biar Ramadan tak ada syaitan, kenapa masih juga ngantuk malam harinya? Kenapa? Karena ayatnya itu tadi,
wa ba'wanun wa risalun wa qalaqun. Itu. Apa yang pertama? Wa ba'wanun. Terus wa risalun. Terus wa qalaqun. Apa, Bu? Ustaz kok dengar-dengar kayak ayat, Ustaz? Bukan ayat, ini buka puasa. Apa? Ba'wan, risal. Biar syaitan steril Ramadan. Kenapa tetap bisa ngantuk malam harinya? Karena ada qalaq. Benar, Pak. Makanya Rasulullah itu buka puasanya paling banter susu lah. Kurma, air, kalau mau susu sesudahnya. Itu yang bikin Nabi on malam harinya. Tapi kalau kita dengan makanan yang banyak, bukan karena syaitan godain. Kalau sekarang buktinya tak ngantuk. Kenapa tak ngantuk? Memang tak ada syaitan lah. Tapi kalau Jumat kok ngantuk, itu banyak syaitan situ. Innal hamdalillah nahmaduhu. Bayangin, kok bisa duduk aja bisa tidur Bapak? Khatib di mimbar. Maka ibu-ibu kalau mau lihat bapak-bapak tidur duduk, coba ibu-ibu datang Jumatan. Ya, ibu coba duduk aja di belakang Jumatan. Ibu akan lihat bapak-bapak semuanya khusyuk. Ya, tiba-tiba wala dzikrullahi akbar. Allah. Dah tak ada wudu lagi situ, langsung Allah. Bismillah. Oke, bismillah, Ramadan bulan Quran. Ingin dapat syafaatnya Quran gimana? Quran bilang ke Allah, aku menghalangnya dari tidur di malam hari, maka berikan untuknya syafaat ya Allah. Ustaz, tapi kan harus tidur Ustaz. Pak, memanglah harus tidur. Allah juga tahu. Tapi khusus Ramadan aja kok 1 bulan aja. Sebulan doang, 1 aja bulannya. Dari 11-12 bulan cuman bulan ini aja, belainlah. Kalau Bapak di awal oke lah masih butuh tidur, kenapa yang 10 terakhir masih tidur juga? Rasulullah syaddal mi'zar, mengencangkan ikat sarungnya. Dia bangun qaiqadha ahlah, bangunkan keluarganya. Kemudian apa lagi? Menghidupkan ahya laila, menghidupkan malamnya di 10 terakhir. Kenapa? Semakin kencang Nabi di situ. Kenapa? Karena ada Lailatul Qadar. Kita 10 Ramadan terakhir, wallahu alam kan, siap-siap pulang kampung, siap-siap itu. Makanya lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuk buka Al-Ahzabnya yuk, buka Al-Ahzab. Al-Ahzab, tadi hadisnya udah ya. Hadisnya puasa dan Quran memberi syafaat. Screenshot lagi Bu, shred atau enggak di copy paste atau enggak dikirim linknya atau enggak apa, di print habis itu nanti. Al-Ahzab ayat 21. Al-Ahzab ayat 21. Surat nomor berapa? 33. Masya Allah, pintar, diam-diam hafizah ibu-ibu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Apa artinya? Ayat 21, halaman 420, sebelah kiri, tengah agak bawah dikit. Cukup dah. Masih mau lagi? Sebelahnya halaman 419. Mau disebut barisnya dari bawah 4 baris. Silahkan. Oke. Suri tauladan yang baik bagi. Lihat baginya ini dulu. Bagi siapa suri tauladannya ini? Lanjut Bang. Siapa yang ingin rahmat Allah, maka Rasul adalah teladan. Ya, siapa yang ingin rahmat Allah, maka Rasul lah teladannya. Kalau saya pengen body six pack Ustaz, gimana Ustaz? Biar badannya kotak-kotak. Itu bukan Rasulullah yang kau lihat. Lihat aja orang-orang lain. Aderai kah? Siapa kek? Tapi kalau ingin rahmat Allah, suri tauladanmu Rasulullah. Ini yang oleh Allah ceritakan ke kita.
Kalau cuma pengen tampan, ganteng, badan bagus, lihat tuh banyak binaragawan yang keren-keren itu badannya. Tapi kalau ingin rahmat Tuhan, rahmat Allah, maka Muhammad adalah uswatun hasanah. Rasulullah padanya ada uswatun hasanah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut Bang, buat siapa yang kedua? Nah, yang tahu kiamat akan datang, maka Rasulullah lah sebagai teladan terbaiknya. Kalau kita tahu kiamat pasti datang, yang pasti itu apa? Mati. Itu pasti itu. Yang enggak pasti apa? Kita kaya. Itu pasti enggak? Kita kaya itu pasti enggak, Pak? Kita sekarang masih miskin, tapi pastikah kita akan jadi orang kaya? Kan belum tentu, tapi pastikah kita itu akan mati? Pasti. Jadi kaya pasti enggak? Yang sudah kaya jadi miskin itu kepastian enggak? Enggak. Maka lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika kita tahu kita akan mati, lihat bagaimana Rasulullah mempersiapkan kematiannya. Sebelum mati Nabi persiapan apa? Maka itu nomor 2. Yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai teladan yang terbaik, jika urusan yang dia dalam pikirannya apa? Akhiratku nanti seperti apa maunya. Lihat Rasulullah. Itu teladan terbaik. Yang ketiga Bang. Dan yang banyak mengingat Allah. Siapa yang ingat Allah banyak-banyak? Rasulullah lah teladannya. Kata Ibnu Umar sekali duduk majlisnya Nabi SAW dihitung Rasulullah membaca Rabbi firli wa tub alayya 70 kali. Ya, Abdullah bin Umar melihat Rasulullah setiap langkahnya, setiap mendaki dia baca ini, setiap menurun jalannya baca ini, setiap jalan datar membaca zikir ini, setiap ke masjid baca ini. Lihat. Rasulullah bangun tidur baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Kemudian ke kamar mandi baca apa? Doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika min alhamdulillah pula. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar kamar mandi. Ghufranaka alhamdulilladzi adhhaba 'anni al-adha wa 'afani. Kemudian waktu berwudu, bismillah habis wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Waktu Nabi melepas pakaiannya. Melepas pakaian. Melepas pakaian. Ayo mulai. Hilang hafalannya. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Pakai baju lagi. Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Waktu lihat cermin. Allahumma kama hasanta khalqi fa hassin khuluqi. Keluar dari rumah. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Menuju masjid. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa yasari nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran. Allahumma ij'alni nuran. Naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Masuk masjid. Allahumma iftah li abwaaba rahmatika. Keluar dari masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Melihat sesuatu yang indah. Masya Allah la quwwata illa billah. Pulang ke rumah. Baca apa waktu masuk rumah? Bismillahirrahmanirrahim wa walajna wa bismillahirrahmanirrahim kharajna wallahi rabbina tawakkalna. Subhanallah, setiapnya semuanya Nabi baca. Ingin ingat Allah, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bulan sabit, Allahu akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamatu ala rabbi wa rabbuka Allah. Ila rusyidin wa khairin. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ingin jadikan Rasul uswatun hasanah. Kalau dalam otak kita akhirat, kalau dalam otak kita pinginnya ingat Allah setiap waktu, Rasulullah adalah contohnya. Tapi kalau bukan Rasulullah jadi teladan, ya silahkan aja. Tapi kau bukan, ya untungnya apa ikut yang bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi untungnya ikut Nabi, Allah pasti sayang. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu untungnya. Maka Ramadan kalau kita ingin ikut Rasulullah, maka telah itu. Yang pertama, mengharapkan rahmat Allah. Yang kedua, yang difikirkan adalah endingnya akhirat besok. Yang ketiga apa? Ingin banyak mengingat Allah. Maka cocoklah Rasulullah menjadi uswatun hasanah. Jika siangnya kita puasa, maka Rasulullah sudah lakukan. Jika malamnya Nabi tak tidur karena apa? Karena Quran, maka Rasul sudah lakukan. Bersama siapa? Jibril. Apa yang terjadi? Dermawan. Kalau Nabi dermawan di malam Ramadan, emang mau buat apa? Takjil. Orang dah kenyang malam-malam. Coba cari tahu, apa yang membuat, kemana Rasulullah memberikan dermanya, sedekahnya, infaknya di malam-malam Ramadan itu. Kata Ibnu Abbas, kedermawanan Rasulullah melebihi angin yang berhembus.
Karena semuanya dapat jatahnya, semuanya dapat merasakan Rasulullah itu manusia yang paling dermawan. Di bulan Ramadan, pada malam harinya, di saat Jibril datang mengajarkan Quran. Oke, waktu Jibril datang, diajarkanlah Quran. Allah ceritakan di surat Thaha. Kita buka surat Thaha, surat nomor 20 ayat 114. Buka surat Thaha ayat 120, ayat 114, surat 20. Al-Ahzabnya dihafalkan. Al-Ahzab yang barusan hafalkan. Tadi Al-Baqarah 185. Al-Ahzab ayat berapa yang perlu dihafalkan? 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. 114 surat Thaha, 114 surat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pak, apa manfaat menghafalkan Al-Baqarah tadi? Apa manfaatnya menghafalkan Al-Ahzab barusan? Dan sesudah ini nanti hafalkan juga surat Thaha ayat 114. Supaya bacaan Quran saat salat sunat kita ada tambahan baru sesudah selesai di bulan Ramadan ini. Kalau tidak, nanti kita punya salat sunat isinya apa? Qul huwallahu ahad. Apa lagi? Qul a'udzu birabbil falaq. Terus qul a'udzu birabbin nas. Terus qul ya ayyuhal kafirun. Terus inna a'tainakal kautsar. Terus apa lagi? Habis. Wal 'asr. Terus apa lagi? Pak, biar ada tambahan. Kan keren dikit dong. Ya Bapak habis Ramadan salat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, waladdallin, amin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allahu Akbar. waladdallin, amin. Fata'ala Allahul Malikul Haq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuhu wa qul rabbi zidni ilma. Allahu Akbar. Bapak nanti akan happy sendiri, Pak. Bayangin, Pak, sholat 2 rakaat baca apa? Thaha, baca apa? Al-Ahzab. Kapan pernah Bapak baca gitu? Tidak pernah kan? Itulah sholat sunat pertama, Bapak baca surat Thaha dan surat Al-Ahzab. Nanti yang berikutnya Bapak baca Al-Baqarah. Pulang-pulang, Mi, tahu nggak? Tadi habis sholat, Mi, baca Baqarah. Serius, Bi? Alhamdulillah. Inilah Ramadan yang berbeda dengan yang sebelumnya. Habis semuanya hafal, Bi? Enggak, 185-nya aja. Ya Alhamdulillah lah, Pak. Udah lumayan deh itu. Harus ada tambahan, hafalan baru. Ini 3 tahun pandemi, berapa ayat yang hilang? Ayo, berapa ayat yang hilang? Berapa, Bu, yang hilang? Enggak ada hafalan. Itu bagus juga, enggak hafal, enggak lupa. Kalau hafal, bisa lupa. Makanya Quran tak suruh hafal. Quran itu suruh jangan lupa. Ingat ya, Quran itu nyuruhnya apa? La tansa. Apa arti la tansa? Jangan lupa. Bapak kan enggak ada yang lupa kan? Alhamdulillah, karena belum ada yang hafal. Makanya enggak lupa. Oke lah, baik, barakallahu fikum. Oke, silakan Bang, bacakan terjemahannya. Jadi Nabi Muhammad itu waktu belajar ngaji dengan malaikat Jibril itu dia apa? Dia semangat banget. Nah, karena saking semangatnya, lanjut terjemahannya. Nah, jangan tergesa-gesa. Bapak, kalau kita berhadapan dengan orang besar ataupun orang yang punya jabatan besar atau alim besar, kita di depannya itu ngomongnya cepat atau pelan-pelan, santun, gimana? Nah, ada orang yang kita muliakan di depan kita. Saat kita bicara kita ngomongnya cepat atau kita sopan, santun, pelan-pelan? Jibril datang ngajarin Quran, membacakan ayat, Nabi Muhammad pengen cepat. Mengapa? Menguasai, pengen cepat menirukan. Oleh Allah, Allah cuma pesan, wala ta'jal bil Qur'ani. Artinya apa? Jangan tergesa-gesa membaca Al-Quran. Sebelum selesai dibacakan wahyunya itu.
Makanya dalam terjemahan tafsirnya Ustaz Muhammad Thalib menjelaskan, jangan terburu-buru, tergesa-gesa menirukan bacaan Jibril sebelum Jibril selesai membacakannya kepadamu. Contoh, bapak-bapak, ayo kita baca ayat ini yuk. Fata'alallahul malikul haq. Ada bapak-bapak yang langsung, sebentar Pak, sebentar. Selesaikan dulu saya baca, baru nanti. Itulah kurang lebih artinya. Ya, selesai dibaca, Ustaz, panjang Ustaz. Nah, kalau panjang makanya dengarkan baik-baik. Fata'alallahul malikul haq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Ayo semuanya baca. Karena dulu tak ada Quran, sekarang ada Quran. Fata'alallahul malik. Lama betul. Udah dikasih ayat tunjukkan barusan. Itulah pentingnya apa? Jangan tergesa-gesa. Jibril bacakan dengan tajwid, Nabi Muhammad ngikutin lagi. Begitu terus yang terjadi. Nah, kenapa ayat ini ada di kita hari ini? Padahal kan Rasulullah sedang ditegur oleh Tuhannya. Itulah Rasulullah, tidak pernah menghapus ayat, tidak pernah menyembunyikan ayat, tidak pernah nambah ayat, tidak mungkin ngurang-ngurangin ayat. Jadi apa yang oleh Allah kasih disampaikan juga ke kita. Metode pendidikannya, bagaimana Allah menegur Rasulnya, Allah tetap abadikan. La ta'jal, jangan tergesa-gesa. Kalau ada yang hari ini menghatamkan Quran saja di bulan Ramadan, masuk nggak tergesa-gesa? Sepertinya dia masuk dalam kategori tergesa-gesa menghatamkan Quran. Kenapa? Karena dia tak faham isinya. Sementara Quran di dalam surat Shad itu harusnya diperhatikan ayat-ayatnya, diambil hikmahnya, apa ibrahnya, itu Quran. Tapi kalau Quran itu hanya dihatamkan, inilah contoh-contohnya ada di negeri kita. Hatam-hatam aja, ditanya faham, wallahu alam. Serafil mau tanya, bapak-bapak, ibu-ibu deh, ibu-ibu, udah hatam Al-Baqarahnya bu? Sudah hatam Al-Baqarahnya? Faham enggak? Paham enggak? Kenapa diam? Paham enggak? Ibu tahu enggak bu? Kalau mau dilihat Al-Baqarah, oke, ke Al-Baqarahnya, semuanya ke Al-Baqarah. Ya, buka Al-Baqarahnya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Apa kata Allah? Dzalikal kitab, apa artinya? Dzalika itu atau ini? Kenapa disebut itu? Kenapa enggak ini? Kenapa di itu enggak ini? Kenapa enggak ini? Karena kita sering abaikan Quran. Kita itu bukan mau dengerin apa kata Quran, kita mau dengar apa kata saya, apa kata ustadz saya, apa kata istri saya, apa kata suami saya, bukan kata Quran. Buktinya apa? Jika hadis tadi yang Nabi SAW bilang Quran akan memberikan syafaat, akankah kita amalkan hadis itu nanti malam? Saat Quran akan menyampaikan pada Tuhannya, ya Rabb, aku menghalangnya tidur malam hari, akankah kita amalkan hadis itu nanti malam? Kalau kita nggak amalkan hadis itu nanti malam, ya sama aja kita baca spanduk Masjid Al-Muhajirin menerima infak, zakat, sedekah. Baca aja, tapi kita nggak sampaikan infaknya, kita nggak salurkan infaknya, kita tak masukkan kotak amalnya. Itu namanya baca doang. Hadis begitu juga. Padahal yang kita sering ulang-ulang adalah orang beriman itu sami'na. Kalau sami'na wa ta'na, dapat ayat amalkan, dapat hadis kerjakan. Itu namanya sami'na wa ta'na. Kenapa kita belum bisa? Karena kita belum sami'na wa ta'na, belum serius sami'na wa ta'nanya. Kalau kita serius, insya Allah hebat semua kita ini. Kalau kita mau serius. Makanya zaman Nabi SAW ketika Rasulullah membacakan ayat 1 dari Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, itu sahabat tuh keluar dari masjid langsung. Kenapa? Langsung diperhatikannya unta.
Karena pertanyaan Allah dalam surat Al-Ghasyiyah, tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Dia keluar langsung dari masjid, dia lihat unta, langsung lihat unta. Kita tiap Jumat imam baca Al-Ghasyiyah rakaat kedua, tak ada yang lihat unta, ya kan? Ada yang pernah lihat unta? Kenapa nggak lihat? Nggak ada di YouTube. Emang di YouTube nggak bisa lihat? Kenapa nggak dilihat? Ya itu kan, apa itu kan apa? Nah inilah kita, ayatnya diulang-ulang tapi biasa-biasa aja. Kenapa kita biasa-biasa aja? Karena kita nggak paham dari mana sumbernya. Kalau kita tahu itu kalamullah, kita akan happy. Sementara ketika bosnya bilang, jangankan ke bosnya, ketua DKM minta ke pengurus lainnya, tolong ini kerjakan, dikerjakan nggak? Dikerjakan nggak? Bikin laporan, cetak spanduk, dikerjakan nggak? Kenapa langsung samina wa ta'ana? Kenapa Tuhan ketika ngomong kita biasa-biasa aja? Andai poligami itu perintah, mungkin langsung dikerjakan. Tapi poligami nggak ada perintahnya dalam Quran. Ceritanya ada, tapi perintahnya kan nggak ada. Wahai para laki-laki, hendaklah kalian poligami. Mungkin langsung diamalkan waktu itu juga. Nah, ayat-ayat yang berisi perintah lainnya, kenapa nggak diamalkan? Karena kita belum faham Allah itu siapa. Tahu nggak yang bikin bumi ini datar siapa? Terhampar siapa? Yang bikin langit sebagai atap siapa? Allah. Untuk apa? Makanya alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan. Yang membuat langit bumi itu rata ataupun terhampar, yang membuat langit itu menjadi naungan atap, itu Allah. Supaya apa? Supaya Bapak anteng di bumi ini. Terbayang nggak oleh kita jika bumi ini tajam-tajam? Susah hidup, Pak. Jalan susah, bikin rumah susah. Kalau buminya tajam-tajam. Kalau nggak ada langit, coba bayangin, meteor jatuh, baru mau ngaji, baru menyuci pakaian, meteor jatuh. Ya masih mending meteor jatuh. Kalau Transformers ikut jatuh juga. Ada Bumblebee, ada Prime, ada Optimus. Nggak nonton kan? Udah nggak nonton, nggak hafal Quran. La ilaha illallah. Terus ngapain aja di bumi? Udahlah 4 kali takbir aja lah ya. Takbir 4 kali aja ya. Gimana, mau nggak? Serafil siap kalau cuma takbir 4 kali aja. Tinggal duduk aja, berdiri aja. Terbahan di depan, Pak. Kami rame-rame nanti salat jenazah. Kalau nggak mau, ayo. Fahamlah Quran itu Allah turunkan. Untuk supaya menjadi hudan. Mana? Dzalika kata Allah. Itu kitabnya kata Allah. Mana? Itu di lemari kamu. Mana kitabnya? Itu di mobilmu. Mana kitabnya? Itu yang dulu di maharmu itu. Itu kata Allah. Allah tak bilang hadza. Itu di antara hikmahnya. Karena kita tuh sering gak mau pakai Quran. Pakainya hawa nafsu terus. Ingat. Kita di dunia, ruhnya ngikutin jasad, Pak. Kita ngantuk, ruh ikut juga. Cuman kalau dia tidur, ruhnya kan pergi dulu sebentar. Kalau kata Ibnul Mubarak, jika orang itu tidurnya dalam keadaan berwudu, maka ruhnya akan ke bawahnya arasy Allah, sujud mereka di sana. Kalau di dunia jasad kita ada, ruh kita masih ada, ruhnya ngikutin jasad. Itu kalau di dunia, lagi hidup. Tapi kalau kita sudah mati, jasadnya dikubur di bumi, ruhnya kemana? Ruhnya kemana? Ruhnya kembalilah kepada yang punya. Makanya ruh itu bukan makhluk. Ruh itu bukan makhluk. Makanya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh, jawablah, qulir ruh min amri rabbi. Ruh itu urusan Tuhan. Makanya Adam ketika Allah ciptakan alaihi salam, Allah tiupkan ruh. Allah bahasanya ditiupkan ruh. Dari mana? Allahu a'lam. Kita nggak ada yang paham. Kecuali ilmu kita sedikit. Begitu pula siapa? Isa bin Maryam. Isa putranya Maryam. Makanya kalau ingin jasad kita enak besok di alam barzah, maka caranya ruhnya harus kita kondisikan sejak sekarang. Orang mati syahid, gugur dia, ketembak dia di medan perang, jasadnya dikubur di bumi tanpa harus dikafani, masukkan semuanya apa adanya, darahnya nggak usah dibasuh, taruh aja di bumi.
Masukkan di kubur. Kemana ruhnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arwahuhum fi ajwafi tuyurin khudrin yatiru fil jannah. Ruhnya orang-orang yang mati syahid itu berada di dalam tembolok burung hijau, berterbangan di dalam surga. Jasadnya betul di bumi, tapi ruhnya di mana? Ruhnya sudah dibawa oleh burung-burung hijau di surga. Itu bagi orang yang mati syahid. Bagi kita kira-kira nanti waktu kita mati, ruh kita di mana? Ruh kita di mana? Rasulullah bilang semua jasad para anbiya tidak akan hancur. Semua jasad anbiya tidak akan hancur. Kenapa? Makanya Rasulullah pernah ingin dicuri jasadnya 3 kali percobaan untuk dicuri jasad Nabi SAW. Andai Yahudi ketika itu berhasil lolos, maka hari ini mungkin dia bikin pameran jasad Muhammad. Tapi oleh Allah tak diizinkan. Khalifah bermimpi. Ada orang yang ingin mencuri jasadnya Nabi SAW. Lewat mimpi kok Allah kirimkan berita itu. Makanya kalau kita paham Rasulullah jasadnya nggak hancur, orang mati syahid ruhnya tadi terbang-terbang di surga, bagaimana kita? Kita hari ini nanti ketika kita di alam barzah jasad kita dikubur, maka yang menentukan jasad itu adalah bagaimana ruhnya. Jika ruhnya keren, maka keren juga jasadnya. Tapi kalau seperti Fir'aun tahu Fir'aun? Fir'aun itu jahat apa baik? Masuk neraka apa surga? Sekarang jasadnya di mana? Jasadnya di mana sekarang? Di Mesir, masih utuh. Tahu dari mana? Allah sebutkan di dalam Quran. Allah ceritain di dalam Quran. Surat apa? Yunus. Di surat Yunus Allah ceritain. Tapi apa yang terjadi sesungguhnya pada Fir'aun? Jasadnya betul ada di Mesir. Tapi apa sesungguhnya yang terjadi saat ini pada Fir'aun? Allah ceritakan. Buka surat Ghafir. Ustaz Al-Baqarahnya. Nanti kita balik Al-Baqarah. Ustaz jangan galak-galak. Enggak galak. Ghafir. Kalau Yunus itu badannya Fir'aun. Kalau Ghafir itu cerita kondisi Fir'aun hari ini, saat ini, detik ini Allah ceritain ke kita. Surat Ghafir surat nomor berapa? 40. Bapak-bapak, Assalamualaikum. Pak, surat yang suratnya nama Nabi surat apa aja, Pak? Udah ibu nggak usah diam. Diam, bapak-bapak. Surat yang nama-nama Nabi surat apa aja? Yunus, Muhammad, Hud, Ibrahim. Udah ibu-ibu diem. Ditanya bapak-bapak, ibu-ibu juga. Ulang lagi Pak, berapa? Muhammad, Ibrahim, Yusuf, Yunus. Kenapa tidak berurutan? Berurutanlah. Yunus nomor 10. Yusuf 12. Hud dulu, Yunus 10, Hud 11, Yusuf 12, terus Ibrahim 14, terus ya Allah, nama surat aja lama. Ya salam, Pak, Google dong, Google. Pakai Google mah cepat. Ya enggak? Ya enggak, Pak? Mau pakai Google enggak? Ibu-ibu, surat yang nama-nama hewan. Cepat. Baqarah, An-Namal, An-Nahal, Ghafir, Al-Fil. Kok udah loncat aja ke terakhir? Berurutan dong. Al-Ankabut, apa lagi? Berurutan. Hud ya ada, Bu? Hud ada. Itu nama apa? Burung. Udah kenceng salah lagi. Itu Hud. Hud itu nama Nabi. Udah dijawab tadi. Hud. Bu, bismillah. Kan enak kalau Quran. Bikin apa aja. Pokoknya serba-serbi Quran lah. Ibu-ibu, surat yang ayat pertamanya satu huruf. Satu huruf aja ayat pertama.
Nun, apa lagi? Qaf, apa lagi? Shad, mantap. Yang 2 huruf? Hamim, apa lagi? Toha, apa lagi? Masya Allah, terus? Wih, diam-diam hafizah semuanya. Masya Allah. Oke, yang 3 huruf? Alif Lam Mim, apa lagi? Alif Lam Ra. Tosin Mim. Nah, apa lagi? Ini kok yang lain-lain ini diam-diam aja nih. Hah? Tawaduk ya? Subhanallah. Yang 4 huruf? Alif Lam Mim Shad. Udah kali. Apa? Itu 5. Yang 4. Nah. Hilang hafalannya, udah habis. Ya ilaha illallah. Masa Alif Lam Mim Shad aja? Alif Lam Mim Ra, ada lagi? Itu 5 dibilangin, itu 5, 4 dah. Kaf ha ya ain sad aja, itu 5. Yang 4. Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Shad, terus apa lagi? Tosin Mim kan 3. Udah habis. Yang 5, yang 5. Satu lagi. Kaf ha ya ain sad, satu lagi. Ha mim ain sin qaf. Oh ya. Makanya rajin-rajinlah ngaji. Ayat satu-satunya pun enggak apa-apa kok. Kelihatan kan hafiz semuanya walaupun baru 1 ayat setiap surat, enggak masalah. Bapak harus keren dong, nanti ditanyain cucu-cucunya, kan luar biasa. Oke. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Surat apakah itu? Fussilat. Fussilat. Surat apa? Bu Ibu, itu kan biasanya ustaz-ustaz suka ngomong begitu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Itu surat Quran. Nah, bingung sekarang kan? Pak, inilah bulannya. Surat apa tadi Bapak? Fussilat. As-Saffat. Apa Bu? As-Saffat. Berarti ayat terakhir As-Saffat itu apa? Ayat terakhirnya As-Saffat apa tadi? Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, surat apa saja yang ayat terakhirnya ada alhamdunya? Bertahan. Google lah, Google. Cepatlah Google. La ilaha illallah. Google cepat. Surat ayat terakhirnya alhamdu. Tulis saja. Alhamdulillah atau alhamdu. Silakan. Langsung dikasih tahu jawabannya. Kalau mau tahu. Kalau dia diam-diam aja sampai kiamat pun dia tak tahu. Az-Zumar. Tadi Bapak As-Saffat. Apa lagi? Yang ayat terakhirnya ada alhamdu. Atau alhamdulillah. Saffat, Zumar, apa lagi? Bu, Google-nya belum masih loading? Apa? An-Naml, apa lagi? Saffat udah dijawab. Az-Zumar sudah dijawab. Jasiyah, apa lagi? Al-Isra. Pak, Bu, dikumpulin lah. Tanyain anak-anak, yang bisa jawab top up 100.000. Happy dia. Jadi dia ngerti Quran, dia tahu tentang Quran, asyik loh. Oke ya, jadi kalau 5 surat yang akhirnya alhamdu udah kejawab. Sekarang kalau yang awalnya alhamdu, surat apa aja? Al-Fatihah, mantap. Lagi? Al-Kahfi, apa lagi? Udah 2 doang. Ghafir. Saba, apa lagi? Google. Tuh kan, semuanya diem. Padahal nggak ada syaitan.
Gak ada syaitan. Inilah kayak gini nih kita nih ya. Biar dibikin gak ada syaitan, masih juga dia diam-diam aja. Fatir, apa lagi? Fatihah, Al-Kahfi, Sabah, Fatir, apa lagi? Iya sudah. Sudah. Al-An'am. Bapak siapa namanya, Pak? Hebat Bapak ini, hafid diam-diam loh. Ini Bapak tolong DKM kasih hadiah ya. Ya top up lumayan lah. Ya. Subhanallah, Quran mah keren. Dari sudut manapun keren Quran tuh. Asyik kok. Bisa bikin kita happy, bisa bikin kita senang. Oke ya. Oke, sekarang Ghafirnya ayat berapa tadi? 40 berapa tadi Ghafirnya? 46. Surat 40 ayat 46. Cerita tentang apa ini? Cerita tentang apa? Fir'aun. Fir'aun itu bagaimana nasibnya saat ini? Dia padahal dulu itu jahatnya, naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, oleh Allah katakan, "An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya." Apa artinya? Ayat 46 halaman 472 sebelah mana? Kiri, tengah, agak ke bawah. Silakan terjemahannya. Bang, baca ayat sebelumnya satu ya Bang. Ayat sebelumnya satu. Fir'aun dan kaumnya itu dikepung dengan azab yang sangat apa? Buruk. Kemudian Allah lanjutkan ayat 46-nya, setiap pagi, setiap sore Fir'aun diperlihatkan neraka. Itu nasibnya kini Fir'aun, biar jasadnya masih di Mesir. Ruhnya entah di mana, kita nggak tahu urusan Allah, tapi Allah ceritakan ke kita kalau Fir'aun itu setiap pagi, setiap petang diperlihatkan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang ikut-ikutan gaya Fir'aun, berarti nanti waktu matinya apa nasib ruhnya? Nasib ruhnya gimana? Diperlihatkan neraka setiap pagi, setiap petang. Ibu, mau nggak ibu mimpi digigit anjing? Berasa nggak digigit bu? Padahal mimpi, berasa nggak? Keringat apa enggak? Bang, pernah mimpi basah? Pernah? Enak nggak bang mimpi basah bang? Mimpi itu enak tuh ya enak lah. Kalau mimpinya enak, kalau mimpinya dibakar, kan ngeri. Fir'aun tuh begini nasibnya, belum masuk neraka. Neraka itu kapan? Sesudah nanti yaumul hisab. Surga kita kapan? Sesudah nanti yaumul hisab. Nah sekarang Ramadan itu yang diceritakan Nabi ke kita, yang dibuka apanya? Pintu apa? Pintu surga. Emang kita bisa masuk surga? Sekarang emang udah bisa masuk surga? Bisa enggak? Kalau mau mati dulu. Kalau cuma jalan-jalan bisa enggak sekarang di surga? Bisa enggak jalan-jalan di surga sekarang? Gimana caranya? Kalau mati itu masuk surganya Pak. Kalau jalan-jalan Nabi Muhammad aja pernah kok dibawa jalan-jalan ke surga. Gimana caranya kita mau jalan-jalan di surga? Pinter, bacalah Quran. Karena surga itu dan neraka juga semuanya diceritakan oleh Allah dalam Quran. Cuman kita nggak paham gara-gara ngebut hatamnya. Wong Nabi bilang masuk Ramadan, idza jaa Ramadan. Nabi yang bilang kan, datang Ramadan, Ramadan tiba. Kalau Ramadan tiba, semua pintu surga diapain? Dibuka. Semua pintu neraka diapain? Setan-setan diapain? Nah, kalau pintu surga dibuka, Bapak mau kemana? Mau masuk? Jalan-jalan lah. Jalan-jalan di surga. Mi. Nah, ini tempat kita nanti, Mi. Kenapa? Itu tulisan pintunya Ar-Rayyan. Berarti buat kita yang puasa. Mi, ini tempat Abi, Mi. Kenapa? Ini karena tahajud. Abi rajin tahajud. Nah, Abi di sinilah. Itu namanya jalan-jalan di surga, Bos.
Siapa yang udah jalan-jalan di surga? Belum kan? Belum kan? Belum ya? Udah. Lihat apa di surga? Lihat taman. Lihat bidadari. Lihat bidadari. Bidadari itu gimana modelnya? Bidadari itu gimana modelnya? Mana pula bening? Bapak suka bening-bening. Sayur bening aja lah. Pak, buka amma yatasaalun. Coba, buka amma yatasaalun. Buka amma yatasaalun. An-Naba. Awal juz 30. Halaman kedua, paling atas 3 ayat sesudahnya. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba wa kawa'iba atraba. Apa artinya? Udah enggak usah dilanjutkan. Wa kawa'iba atraba. Apa artinya? Apa artinya? Bapak-bapak bacalah. Innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa anaba wa kawa'iba atraba. Apa arti wa kawa'iba atraba, Pak? Bapak bening. Apa artinya? Itu dia. Kalau betul udah lihat bidadari surga, itu ada di An-Naba. Gadisnya apa, Pak? Kenapa pelan-pelan ngomongnya? Tinggal baca aja. Gadisnya apa, Pak? Gadisnya apa? Buat siapa? Malu-malu dia. Nggak ada syaitan. Ada nggak syaitan sekarang? Nggak ada. Montoknya terus apa? Gadis montok terus apa? Kenapa sebaya? Arti sebaya itu apa? Kenapa seumuran bidadari itu, Bu? Khawatirnya kalau ibu ternyata nanti bapak berpasangan sama adik kelas ibu, dibully itu. Kalau adik kelas gua, dibully dia. Makanya di surga nggak ada yang senior sama yang junior. Semuanya kata Allah sebaya. Untuk menghindari salah satunya tadi senioritas. Itu kalau ketahuan adik kelas waktu di kampus itu dihajar. Lu sama laki gua ya? Nggak ada, Bu, nggak ada. Tapi sebelumnya Allah sebutin gadis. Berarti yang nenek-nenek ada nggak di surga? Nggak ada. Berarti kalau bapak lihat ibu di rumah, lihat surga apa? Subhanallah. Itu yang bikin happy. Makanya Ramadan tuh untuk baca yang beginian ini nih. Ini semua surga neraka itu. Aisyah udah bilang, surat Mufassal itu berisi surga neraka. Mufassal itu surat apa? Dari nomor 50 sampai An-Nas. Itu semua nama surat. Kategori suratnya surah Al-Mufassal. Apa? Ibu-ibu pengen cari, tinggal cari aja hadisnya. Ada 4 kategori surat itu. Dulu pernah diterangkan di sini. Yang pertama As-Sab'u At-Tiwal. Kategori Quran itu 4 surat. Kategori Quran ada berapa modelnya? 4 surah. 4 model suratnya. Yang pertama 7 surat panjang, itu pengganti Taurat. Yang kedua apa? Al-Mi'in atau Al-Mi'un yang ayatnya 100-an. Itu pengganti Injil. Ada Al-Mathani yang pada pengulangan-pengulangan pada ayat, itu pengganti Zabur. Nah, ciri khas Quran itu surat Mufassal. Apa? Mufassal, Al-Mufassal. Isinya fiha dzikrul jannati wan nar. Kata Aisyah apa? Di dalamnya banyak kisah-kisah surga neraka. Amma yatasaalun, akhirat surga neraka. An-Nazi'at, akhirat surga neraka. Abasa, akhirat surga neraka. Al-Infitar, akhirat surga neraka. At-Takwir, akhirat surga neraka. Al-Ghasyiyah, akhirat surga neraka. Al-A'la, akhirat surga neraka. Itu semuanya, Pak, cerita surga neraka. Maka jangan dikebut-kebut bacanya. Geram juga aku. Ayo bismillah. Ramadan tuh ayo jalan-jalan di surga. Mumpung pintunya lagi dibuka. Tidak ada syaitan ganggu-ganggu. Kalau sampai ada syaitan yang ganggu, berarti kita nanti ke pohon khuldi. Ya kan? Kenapa kita nggak jalan-jalan? Bukan berarti harus ke langit. Kita di bumi aja bisa kok.
Tapi dengan cara siapkan kolbunya, siapkan akalnya, buka Qur'annya. Waktunya kapan? Malam. Kenapa tidak siang? Karena siang itu banyak kerjaan. Ustaz dah jam 11.30 Ustaz. Nah, ntar lagi ada DKM yang ngingetin. Tunggu aja. Ya. Itu kalau siang, kalau malam bodoh amat. Gak ada yang ganggu-gangguin. Ya. Maka mumpung pintu surga dibuka, bapak-bapak mau ngapain? Mau ngapain? Jalan-jalan di mana? Di surga. Ustaz, kalau saya jalan-jalan, anggaplah ini bahasa Israfil ya. Allah sedang buka pameran surga. Berapa hari? 1 bulan. Puas-puasinlah. Bapak nggak beli kok di pameran itu. Tapi bisa nggak di pameran ngambil katalog? Bisa? Bisa nggak? Mana katalognya? Ini isinya nih katalog semua nih kalau bapak mau. Makanya katalog bidadari Al-An-Naba ayat berapa tadi? Itu buat bapak-bapak. Gadis 1. Nenek-nenek nggak ada. Yakin gitu ya. Jadi kalau nanti ya bapak lihat ibu di rumah, wa kawaiba atrab. Kodenya apa? Nah, ayah macam-macam. Kenapa lagi macam-macam? Mentang-mentang aku dah tua. Ya baguslah bu. Ibu dah tahu dah tua, juz 30 dah hafal. Bapak mau kawin lagi, tidak dapat izin. Siapa yang mau ngizinin bapak-bapaknya menikah lagi? Mau? Kenapa diam bu? Sakit hati? Sakit hati? Langkahin dulu. Pak, bu, tahu nggak? Ibu sabar sebentar aja lihat muka bapak-bapak ini. Cuma di dunia aja. Di surga nanti bodoh amat. Silahkan kau. Terus ibu ngapain di surga? Ibu ngapain di surga? Bu, di surga mau ngapain? Mau lihat bapak lagi? Hah? Mau lihat dia lagi? Mau? Mau nggak? Maka mundur. Tadi kan An-Naba, mundur ke Al-Insan. Mundur ke surat Al-Insan, mundurlah. Al-Insan itu juz 29. Ayo cepat. Ibu-ibu cepat, waktunya dah habis nih. Sampai jam berapa kita, Ustaz Mustaqim? Oh, panjang masih berarti. Oke, surat Al-Insan ayat 19. Apa kata Allah, Bu? Apa kata Allah? Al-Insan, surat sebelumnya, 2 surat sebelumnya. Ibu-ibu di surga dikelilingi oleh siapa, Bu? Ada nggak yang model gini-gini nih? Ada? Bu, nggak ada, Bu. Adanya di surga. Makanya dia ajak jalan-jalan kok nggak dibaca. Ya pahaminlah. Gimana? Mau hatam atau mau faham? Mau hatam atau mau paham cerita surga? Bu, kata Allah dikelilingi siapa? Pemuda yang tetap muda terus? Apabila dilihat, nggak ada yang kalau dilihat kumisnya panjang tuh nggak ada, Bu. Ya, ada nggak ayat? Sesungguhnya para laki-laki di surga kumisnya panjang. Ada? Nggak ada. Berarti bapak-bapak di surga tuh ganteng-ganteng nggak? Ganteng nggak? Ganteng, tapi tua nggak? Enggak. Dilihat tetap muda, dilihat mutiara berkilauan. Nah, orang Korea masuk nggak dalam ini kategorinya? Masuk nggak Korea? Bodoh amat, ngapain urusan Korea? Insya Allah bapak-bapak ini biar mukanya hari ini biasa-biasa aja, ya. Tapi kalau udah di surga ganteng. Cuman di sini ini pelayan, bukan suami. Suami ibu lebih keren lagi besok di surga. Tapi sayangnya bukan ibu sendiri pasangannya. Gimana Bu? Mau kesel nggak? Mau kesel nggak sama suami? Mau nggak? Emang di surga nanti, makanya kata Nabi Muhammad SAW, likullin minhum zaujatani, masing-masing penghuni surga memiliki 2 pasangan. Dalam keterangan hadisnya, minal insiyat, dari kalangan manusia. Karena ada bidadari made in surga, ada. Maka dalam Ibnu Qayyim menerangkan 2 bidadari untuk setiap pasangan, untuk setiap laki-laki di surga itu dari manusia, yang dari dunia, yang pernah kentut busuk dulu tuh. Masuk dia surga tak kentut lagi dia.
Nah, subhanallah, dalam keterangannya setiap satu bidadari di bawahnya ada 70 huriyah. Apa huriyah? Bidadari surga. Bu, ibu nanti membawahi berapa? Satu ibu membawahi berapa bidadari? 70. Makanya ibu tuh jadi ratu semua. Setiap satu bidadari dalam keterangan Ibnu Qayyim di bawahnya ada 70 wasifah. Apa arti wasifah? Dayang-dayang. Ibu satu, bawah ibu 70. Di bawah setiap satunya 70 lagi dayang-dayang. Huriyahnya 70, dayang-dayangnya 70. Berapa totalnya? 140. Bu, ibu kan bawahnya 70. 70 kan? Setiap satu bidadari masih ada 70 dayang-dayang. Berapa? Itu semuanya milik Bapak. Itu, Bapak Bening tuh. Itu. Antum langsung ingat montok. Ya memang montok lah. Tak ada terjemahan lain kecuali itulah yang paling pas. Maka ibu-ibu dikelilingi siapa tadi? Yang tetap muda kalau dilihat glowing, bling-bling. Nah itu dia. Glowing yang hak. Nah itulah di surga besok. Makanya tolonglah sabar ngadepin ini. Tolong sabar sedikit lagi. Dia mati selesai urusan. Ya kan Bu? Ya kan? Maka bapak-bapak tolong sabar ngadepin yang itu. Makanya Israfil coba-coba nyari di Quran. Enggak kok belum ketemu ya bidadari itu suka ngomel-ngomel. Belum ketemu ayatnya. Ya, yang ada itu di Ar-Rahman hurum maksurat fihinna khairatun hisan. Akhlaknya baik, kemudian paras rupanya juga baik. Itu ada di Ar-Rahman. Berarti wanita surga itu yang pertama baik akhlaknya, budi pekertinya, yang kedua baik juga paras rupanya. Jadi Quran mendahulukan baik budi pekerti sebelum baik paras rupa. Berarti ibu-ibu yang penting itu paras rupa atau budi pekerti. Makanya ada orang masuk surga, suaminya hitam banget, istrinya putih cantik. Suaminya hitam jelek, istrinya putih cantik. Dua-duanya di surga. Apa sebabnya? Suaminya bersyukur punya istri seperti itu, istrinya bersabar punya laki seperti itu. Maka dua-duanya syukur dan sabar, tempatnya di mana? Surga. Gimana Bu? Alhamdulillah. Inilah suami-suami itu tadi. Oke ya. Surga oleh Allah ceritakan, ada buat bapaknya, ada buat ibunya. Terus apa lagi di surga? Ada apa lagi di surga? Ya cari tahu dong. Al-insan itu banyak banget Bu ceritanya. Masuk surga di lobi minumnya sendiri. Kemudian berikutnya kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipakaikan sutra warna hijau, dituangkan minuman yang paling indah. Subhanallah, itu cerita surga di Al-Insan. Kalau kita mau, bacalah. Kalau enggak mau ya sudahlah, mau gimana lagi? Bu, mau dipahami atau mau dibaca atau mau dihatamin aja Qur'annya? Pahami, makanya kalau mau paham sekarang jangan selesaikan hatamnya. Kalau ibu ngejar hatam nanti tak selesai itunya. Udah selesai hatam udah habis Ramadan. Belum paham udah Syawal. Ya, maka sekarang minta sama Allah. Kan ibu udah tua. Ngapa lagi? Udah hatam udah banyak. Nah, mulailah dipahami. Bapak-bapak juga mulailah yang beruban, susah tajwidnya udah susah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Iza Pak. Iza udah susah, udahlah jangan dia susah. Jangan dilanjutin lagi. Lihat diri itu udah tua. Ya, kalau dirinya udah tua, coba fokusnya memahami apa yang dibaca. Oke, ada apa lagi di surga besok? Tadi kan udah surganya, bapak-bapak dapat ini, ibu-ibu ada lagi yang di pelayan-pelayan muda-muda, dapat apa lagi di surga? Nah, Bu, di surga ada apa lagi? Buah-buahan, udah gitu aja. Sungai-sungai mengalir. Oke. Setiap membaca cerita surga pasti jannatin tajri min tahtihal anhar. Ibu,
temukan di Bojongsari Depok ini sungai yang bagus, mirip-mirip surga, ada? Ayo. Tiap hari dikasih ayat surga mengalir sungai di bawahnya, mengalir sungai di bawahnya. Loh kok ada sungai tak mengalir, tak ada airnya didiemin? Makanya Rasulullah bilang 7 amalan yang tetap pahalanya mengalir walaupun kau sudah dikubur. Salah satunya ajra nahran, mengalirkan sungai. Kalau sungai dah mati itu bikinlah gimana caranya airnya bisa mengalir lagi. Ini sungai dah mati dibiarkan mati. Sungainya enggak mati ditaruh pula sampah di dalamnya. Enggak ada surga-surganya. Orang tiap hari baca cerita surga mengalir sungai di bawahnya. Kok di sekitar-sekitar semua sungainya itu enggak ada bagus-bagusnya. Tahu enggak sungai yang bagus itu di mana? Di Kremlin, Rusia. Yang bagus itu di London Bridge, itu bagus sungainya. Di Belanda bagus sungainya. Di mana lagi? Amerika bagus sungainya. Orang foto enggak malu-maluin. Coba kita di Indonesia, mana sungai yang bagus buat dipoto-foto? Ada kapal koklat, itu aja berkeliling-keliling situ. Ayo dong Pak, inspirasi itu harusnya kita dapatin kalau kita baca kisah surga. Tapi kalau nggak baca kisah surga, dari mana inspirasinya? Udah dikasih ayat-ayat surga melulu, tapi nggak mikir. Akhirnya biasa-biasa aja. Yuk, jalan-jalanlah kita di surga karena pintunya sedang diapain sekarang? Sedang dibuka. Mau jalan sama siapa? Ya terserah bapak. Mau ajak anak silakan. Mau ajak ibu ya silakan. Makanya kalau di surga besok ibu-ibu, Allah kasih ini, bapak-bapak dapat yang ini. Terus apalagi yang kita inginkan di surga? Rokok ada nggak di surga? Ada nggak? Ada. Boleh nggak minta rokok? Boleh nggak? Boleh nggak minta rokok? Boleh. Ada ayatnya. Buka Al-Furqan. Buka Al-Furqan. Langsung semangat bapak-bapak. Ayat berapa Pak Ustaz? Oke. Ayat 16. Ayat ke-16 Al-Furqan. Ibu-ibu bacakan Bu terjemahannya. Lahum fiha ma yasha'una khalidin. Kana ala rabbika wa'dan mas'ula. Belum dapat? Bapaklah, Mas. Ayat 16 surat 25. Nah, bagi mereka segala yang mereka kehendaki ada di dalam surga. Berarti apapun yang dikehendaki ada enggak di surga? Bapak-bapak, kalau pengen berkehendak pingin rokok ada enggak di surga? Ada. Terus? Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan. Apa arti mas'ula? Boleh ditagih. Boleh ditagih, Pak. Ingat ayat ini baik-baik. Siapa yang masih suka merokok, ingat. Ya Allah, dulu kau sebut dalam Al-Furqan ayat 16, apapun yang kami inginkan kau akan berikan. Betul? Aku minta rokok. Malaikat datang bawain rokok. Mau satu apa? Slot. Datang, kasih. Sudah selesailah ceritanya. Kan minta rokok. Minta rokok kan? Dikasih rokok, Pak. Jangan ke sebatang, satu slot Bapak minta pun dikasih. Udah selesai ceritanya. Terus nyalain apinya, sayangnya tak ada api di surga. Tidak ada api di surga. Adanya di mana? Suruh turun ke bawah. Mau? Boro-boro turun. Ogah. Minta doang mah dikasih. Mau merokok sekarang? Mau merokok, Bu? Bapak-bapak kalau mau merokok bilang surat apa, Bu? Al-Furqan. Al-Furqan ayat berapa? Ayah Al-Furqan 16. Gituin aja. Udah capek-capek latihan di dunia merokok di surga nggak bisa. La ilaha illallah. Ngapain latihan capek-capek? Mending latihan kawin lagi kan? Di surga jelas banyak. Dia yang pusing. Oke, lihat ayat 20-nya. Ayat 20-nya, Bu. Ini ayat 16. Jadi semua yang kita inginkan oleh Allah, Allah janji
apapun yang kalian inginkan akan diberikan. Boleh dipinta. Makanya hafalkan ayat ini supaya apa? Supaya nanti di surga kita bisa minta apapun juga. Allah terangkan cara mintanya di surat Yunus. Tapi waktu kita karena terbatas, kita lihat dulu ayat 20-nya. Silahkan. Ayat 20 surat yang sama. Silahkan. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Silakan. Ayat 20-nya, surat yang sama. Nah, dan tidaklah kami utus rasul-rasul baik sebelummu wahai Nabi, melainkan pasti mereka semuanya makan maka. Nah, kenapa oleh Allah tegaskan para rasul itu makan? Supaya kita paham rasul juga manusia. Karena Allah makan tidak? Malaikat makan tidak? Allah enggak makan, malaikat tidak makan. Yang makan pasti dia manusia. Rasul manusia bukan? Kalau dia manusia, ketahuannya dari mana? Karena dia makan. Kalau begitu bisa diikuti enggak? Bisa, karena sama-sama makan. Terus apalagi yang dilakukan Rasul? Yang berjalan di pasar itu Rasul atau istri Rasul? Yang berjalan di pasar, yang punya kebutuhan, yang belanja, itu Rasulnya atau istri Rasulnya? Bapak-bapak yang ke pasar atau istri bapak-bapaknya? Bareng, mantap. Sekarang Google, cepat, serius, buka Google-nya, tulis pasar Jumat di surga, bukan Ciputat, pasar Jumat di surga. Tulis cepat, pasar Jumat di surga. Tulis cepat, bacakan hadisnya. Kok itu hadisnya? Pasar Jumat di surga. Itu silakan Bu. Di dalam surga ada pasar-pasar yang didatangi oleh penghuni surga. Terus abang baca bang, yang kuat bang. Baca dari awal bang, biar didengar. Hadis riwayat Muslim, yang belanja di surga siapa? Kenapa ibu-ibu yang jawab? Kenapa bapak-bapak? Makanya surat Al-Jumu'ah pun memberikan ayat, selesai Jumatan maka carilah rezeki, carilah karunia. Kalau kita di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, habis salat Jumat apa? Murah. Khamsa riyal. Anggur khamsarial, gamis khamsarial, 10 rial. Pak, Bu, di surga yang belanja bapak-bapak, hari Jumat yang belanja bapak-bapak, kenapa di dunia itu yang belanja? Kenapa? Bu, yang Allah ceritain yang belanja Rasul apa istri Rasul? Yang punya kebutuhan ibu apa bapak? Dua-duanya. Tapi yang membeli kebutuhan ke pasar siapa? Kenapa Allah harus ceritain? Kalau kita andai saja ayat ini memang bukan perintah, ayat ini cuma cerita doang. Al-Jumu'ah cerita doang, hadisnya juga cerita doang. Tahu nggak Pak? Bu, andai yang belanja bapak-bapak, wallahi ekonomi cepat meroketnya. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang belanja 50 Bu ya, 50.000. 30 aja deh, 30 ya.
Pergi nih, pergi. Saya pergi ya. Tinggal nanti ya. Ya udah sini Bu, 30. Berapa tadi Mas? 30. 20 aja ya. Masih juga diturun-turunkan. Nah, itu yang belanja kalau yang belanja yang itu. Kalau yang belanja yang ini berapa? 50. Nah, ini. Pak, berapa Pak? 80. Pak, kembaliannya ambil aja. Ya kan? Itu kalau yang belanja laki-laki. Kalau perempuan susah, ekonomi itu meroket. Ternyata orang kafir bikin cara bagaimana biar cowok cewek belanja tetap segitu harganya, tidak bisa turun. Pakai komputer, pakai HP, pakai internet. Tapi itulah kita dikasih Quran, didiemin aja. Ini cerita surga loh itu. Surga itu pasarnya pasar Jumat. Makanya Israfil itu ingat banget, Allah ya raham Abah Ustaz Abu Jibril. Itu kami ke pasar. Israfil itu pernah ke pasar Cimanggis, pasar Jumat, pasar Reni, pasar Mandiri. Nah itu pernah kami itu. Kalau pasar raya ada sering lah. Itu Abah itu sampai ikut ngapain? Nyembelihin ayam buat Umi. Itu Abah dulu itu. Subhanallah Abah tuh segala halnya diajarkan buat anak-anak dan istrinya. Subhanallah. Makanya kalau bapak-bapak mau, ya tadilah jangan cuma nemenin aja. Ya sekalian bapak belanja. Ibu seneng nggak kalau bapak yang belanja Bu? Senang beneran. Beneran. Coba lanjutan ayatnya. Lanjutan ayatnya apa? Dan kami jadikan hilang ayatnya. Nah, ayatnya tadi lanjutannya kan belum selesai ayat. Dan kami jadikan sebagian kamu. Nah, dan kami jadikan sebagian kamu menjadi cobaan bagi sebagian yang lain. Jadi karena harus tadinya bapak pengen ke pasar, tapi ibu yang bilang biar ibu aja, ya kan? Ya enggak Bu? Harusnya yang sholat di masjid bapak atau ibu? Kenapa ibu lebih suka? Harusnya yang ke pasar bapak atau ibu? Kenapa ibu lebih suka? Nah, disinilah Allah bilang dan kami jadikan kamu dengan sebagian yang lain cobaan. Harusnya dia di rumah tapi pengen jalan. Harusnya dia ke masjid tapi dia sholatnya di Bu, harusnya bapak sholat di masjid tapi dia pilih sholatnya di. Inilah yang disebut cobaan. Allah lanjutkan atas biruna, apa artinya? Maukah kamu bersabar? Pertanyaannya sederhana, maukah kamu bersabar? Sabar jadi ikhwan, sabar jadi akhwat, sabar jadi suami, sabar jadi istri. Tapi kalau semuanya diambil, ini ngambil, ini yang ngambil, akhirnya apa? Tatanan itu mulai murat-marit tuh, amburadul tatanan bumi kita ini. Makanya ikutin aja Quran. Nah, cerita surga udah kita baca. Di surga besok ada pasar Jumat. Kalau angin berhembus, semakin indah dan tampan wajah sang penjual pembeli yang beli di surga. Makanya ibu-ibu kalau lagi malas belanja, bilang ayah ganteng deh, ya, bilang apa? Ayah ganteng deh kalau belanja ke pasar. Surat Al-Furqan ayat 20 ayah. Gimana Bu? Oke? Oke Bu? Tapi suaminya tak tahu ayatnya. Allahu Akbar, inilah sekelumit kisah surga. Maka kalau kita mau, Quran punya cerita. Walaupun tidak sifatnya langsung ngomong perintah begini-begini, enggak. Dikasih cerita. Rasul aja begini, ikut Rasul apa enggak? Nabi sebelum Rasul aja begitu juga, mau ikut apa enggak? Maka wa kana rabbuka basira, Tuhan kalian senantiasa mengawasi kalian. Allah senantiasa melihat. Oke, apalagi kisah surga yang ibu-ibu sudah tahu? Atau yang pengen tahu? Yang pengen tahu ibu-ibu, yuk balik ke Ar-Rahman. Buka surat apa? Ar-Rahman halaman terakhir paling atas. Ayat 70-nya Bu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fihinna khairatun hisan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, hurum maqsuratun fil khiyam. Silahkan, apa artinya? Nah, Allah mendahulukan baik sebelum jelita. Allah mendahulukan bagus akhlaknya sebelum bagus rupanya.
Berarti ibu-ibu ingin ibu jadikan bidadari sebagai apa? Contoh buat ibu, inspirasi. Maka nomor satu bukan fisikmu, tapi apanya? Apanya? Akhlaknya. Lanjut Pak. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban hurun maqsuratun fil khiyam. Ayat berapa itu? Iya, yang sesudahnya. 71, 72. Tadi kan 70. Yang pertama apa bidadari? Baik akhlaknya sebelum Allah bilang baik paras rupanya. Ya, itu fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Ayat sesudahnya? Ayat sesudahnya. Nah, ada nggak bidadari keluyuran? Itu di belakang, keluyuran semua. Makanya Quran tuh cerita tuh kan minimal menginspirasi. Ibu habis dari pameran kok, lihat dong bidadari. Bidadari itu semuanya ternyata apa? Hurun maqsuratun fil khiyam. Bidadari itu di dalam tenda-tendanya aja, di dalam tempat-tempatnya aja. Ngapain? Ya dia nungguin suaminya. Di Al-Waqi'ah Allah ceritakan itu. Tapi kalau kita mau ya jadikan dia sebagai inspirasi. Kalau nggak mau ya udah, Quran hanya memberitahu saja. Kita udah ke pamerannya kok. Ya, udah jalan-jalan, pintu surganya dibuka mumpung Ramadan. Oke, mundurin ayatnya, ayat 54. Allah cerita tentang permaidani di surga. Seperti apa permaidani di surga? Ayat 54-nya. Pak, oke. Ini permaidani ini karpet lah ya. Coba lihat bawahnya permaidani ini apa? Nah, bawahnya apa? Bawahnya apa? Allah bilang bersandar di permaidani di surga. Yang bagian batoinuha, bagian batin yang enggak kelihatan itu apa? Terbuat dari apa? Lihat terjemahannya, terbuat dari apa? Hah? Bagian yang enggak terlihatnya saja dari sutra tebal, Pak. Siapa yang pengen bikin karpet bawahnya sutra tebal? Mau? Itu kurang kerjaan atau nyari gara-gara? Udahlah mahal, ditutup enggak kelihatan. Allah ceritain bagian bawah permaidani surga besok. Kenapa Allah tak ceritakan atasnya? Bawahnya aja udah begitu. Bawahnya aja udah begitu Pak. Sutra tebal itu permaidani yang akan ada di dalam ruangan ibu-ibu besok di surga. Tidak usah amin, insya Allah ada lah. Yang masalahnya adalah kita di surga lantai berapa? Itulah. Oke, lanjut ayat berikutnya. Lanjut ayat berikutnya. Wajanal jannataini dan apa lagi? Subhanallah, Allah janji. Ibu tinggal petik aja buah-buahannya. Nah, udah habislah waktunya ya. Enak jalan-jalan di surga, Bu? Lanjutin sendiri. Ya. Lanjutin sendiri, udah habis waktu kita. Nah, itulah kenapa mumpung pintunya sedang dibuka, jalan-jalanlah. Ya, Quran surat Mufassal hampir semuanya isinya cerita surga dan neraka. Nerakanya nanti bacanya pas Syawal aja ya. Nanti Bu syok pula, tapi Quran nggak apa-apa Bu. Quran itu hampir rata-rata kalau ada cerita surga pasti sampingnya neraka. Kalau duluan cerita neraka pasti sudahnya cerita surga. Biar kita nggak terlalu takut, jadi nggak terlalu excited gitu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah rahmati kami karena kami belajar Quran. Ya Allah sayangi kami sekeluarga karena kami semuanya belajar Quran, menghafalkan Quran, mentadabburi Quran. Ya Allah jadikanlah Quran imam kami yang membimbing hidup kami sampai kami bertemu dengan Engkau di surga nanti. Ya Allah jadikanlah Quran imam kami yang terus menerus di depan kami agar supaya kami tidak menjadikan Quran makmum yang di belakang terus ya Allah. Ya Allah akan jadikan Quran nur cahaya bagi kami yang menerangi hati kami, menerangi rumah kami, menerangi tempat
tempat-tempat kami, menerangi seluruh keluarga besar kami ya Allah. Agar kami dalam gelap diterangi dengan cahaya Quran, jatuh kami ke dalam kegelapan agar kami dikeluarkan kembali dengan cahaya Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah Quran hudan petunjuk agar kami kemanapun, kalaupun tersesat jalannya, dikembalikan ke jalan yang benar karena petunjuk Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran rahmat agar kami memiliki sifat rahmat, sayang pada anak-anak, sayang pada sesama, sayang pada orang-orang beriman, sayang pada keluarga, dan sayang pada siapapun yang Engkau perintahkan untuk kami sayangi. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang zakirna minhu ma nasina au nusina. Ingatkanlah kami kalau kami lupa. Pagi ini Engkau ingatkan kami tentang Quran, tentang Ramadan, tentang syurga. Agar Engkau berikan kami kekuatan diingatkan dengan Quran, cerita tentang syurga agar bisa kami baca dan selesaikan bersama keluarga. Ya Allah, alimna minhu ma jahilna. Ajarkanlah kami kalau kami lupa. Banyak yang kami lupa, bertahun-tahun lamanya kami hatam, lupa untuk memahaminya. Agar Ramadan kali ini berbeda dengan sebelumnya, kami bisa berjalan-jalan di syurga bersama keluarga kami ya Allah. Ya Allah, warzuqna tilawatahu ana al-lail wa tarafan nahar. Berikanlah kami rezeki setiap sepanjang malam kami bisa maksimal bersama Quran ya Allah, juga di ujung siang. Waj'alhu lana hujjah, jadikanlah Quran hujjah pembela kami di kubur nanti agar Quran bisa menjadi teman. Di padang mahsyar besok karena malam kami untuk Quran akan memberikan syafaat terbaik. Nanti di sirat jembatan di neraka jahanam kami diterangi dengan cahaya benderang, cahaya Al-Quran. Masukkanlah kami ke dalam syurga, muliakan kami karena kami hafalkan Al-Quran ya Allah. Al-afu minkum, mohon maaf atas segala kekurangannya. Israfil minta maaf sekali lagi kalau bapak-bapak yang tersinggung dengan 4 kali takbir tadi dan seterusnya. Tapi kita tutup agar dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.